Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal FRTU yang dikirim teman-teman tanggal 11 eh, kemarin ya. Oke, langsung saja. Oke, eh, soal nomor 1 ada teman kita yang dapat soal seperti ini, tapi ini peluangnya sangat kecil. Dari beberapa ratus peserta paling yang dapat tuh satu orang gitu ya, dan cuman satu ya, tapi setidaknya bisalah nambah-nambah pun ya. Kelas manakah? Diberikan tabel di mana tabel ini berisikan kelas, yaitu ada kelas 1 sampai kelas berapa nih, 2, 3, 4, 5. Ada juga nanti teman yang lain dapatnya tuh kelas A, B, C, D sama aja. Kemudian di sini ada siswa laki-laki. Nah, misalnya nih katakanlah ujian matematik gitu ya. Nah, ini siswa perempuan gitu. Nah, kelas manakah yang memiliki nilai rata-rata peringkat 3? Jadi pertanyaannya beda-beda. Ada yang kena mana yang peringkat 1 gitu ya. Jadi tergantung di soalnya. Nah, kalau ditanya nilai rata-rata peringkat 3, nah biasanya kebanyakan kita langsung mencoba nilai rata-rata, yaitu nilai rata-rata kelas laki-laki ya kan, atau nilai ini kan nilai rata-rata siswa laki-laki bisa dibilang, ditambah nilai rata-rata siswa perempuan misalnya, atau nilai laki-laki tambah nilai perempuan bagi 2 misalnya. Padahal kalau kita menginginkan mana yang di kelas tersebut, mana yang di posisi 3, ya tambah saja gitu. Jadi nggak mesti harus menghabiskan waktu dengan rumus rata-rata. Yang penting kita dapat memilih jawaban yang benar. Ya, cara gampang aja, nggak usah bikin sulit. 75 tambah 90 berapakah? Oh, ternyata ini 165 gitu ya. Lalu 60 tambah 90, 150. Ini ya. Nah, lalu 83 tambah 77. Nih, berapa? 160. Lalu 82 tambah 88. Nih, 82 tambah 88. 170. 100 tambah 3, 103. Dah, tinggal kita urutkan. Mana yang peringkat 1? Pasti yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi, Kak? Oke, ini ya, 170 nih peringkat 1. Lalu kedua tertinggi ada 165, lalu 160. Dah selesai. Jadi jawabannya siapa nih? Kelas 3. Oke ya. Nah, jadi kalau ditanya mana kelas yang peringkat 3, peringkat pertama, jumlahkan saja, nggak mesti harus pakai rumus rata-rata. Ini yang buat kita habis waktu ya. Dan soal sengaja di-set demikian biar teman-teman kehabisan waktu. Oke, lanjut. Nah, untuk soal tabel, jangan lupa cek di atasnya ada keterangan ataukah tidak. Kalau tidak ada keterangan, soal ini pasti E, tidak dapat ditentukan. Tapi kali ini ada keterangan, maka tinggal kita TPOC-kan saja. Apa itu? Kita substitusi bahasa lainnya. Ini kan branding bahasa kakak aja gitu ya. Jika X-nya 2, berarti kita masukkan X-nya 2, 3 kali 2 gitu ya. Nah, Y-nya min 3, berarti ini min 3. Kemudian Q-nya X-nya 2 dikurang 2, Y-nya ya berapa? Dikali min 3. Oke, ini ya. Jangan lupa nih ada minnya. 3 kali 2, 6. Dikurang 3, berarti nilai P-nya itu 3. Ya. Kalau di sini ingat, dalam soal, dalam kurung dulu dikerjakan. 2 kali min 3 berarti negatif 6. Min ketemu min plus. Berarti 2, jadinya 2 tambah 6, berarti 8. Nah, untuk soal seperti ini, hati-hati kalau ada opsi yang model P per Q, ini nilai P, ini nilainya 3, gitu ya. Nah, jadi untuk ikatan dinas tahun ini, nah ada yang pola seperti ini dikali silang. 8 kali P, 8P, sama dengan 3 kali Q, 3Q. Nah, kalau ini tidak ada, tidak ada ya, ini kan 2 nih, berarti kan bukan.
Maka kita tinggal pilih 3 dan 8 besar mana Kak? Oh, besar 8. Berarti ya nilai Q lebih kecil daripada salah ya, nilai P. Kalau ini nilai ya jawabannya A, 3 lebih kecil dari 8. Ini A ya. Oke, jadi hati-hati kalau ada yang seperti ini, maka lebih diutamakan yang seperti ini. Lanjut, nomor berapa sekarang? Tadi sudah di nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Ya, kita ada 2 soal ya. Nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 masih tabel ya. Jadi soalnya mudah tapi banyak jebakannya gitu ya. Seperti ini nih, selisih suhu 60 derajat dan min 30. Kalau suhu yang namanya suhu itu kan kalau dalam Celcius ya, pasti kan ada namanya titik didih, titik beku. Titik bekunya itu kan 0 derajat Celcius. Sedangkan ini 60 ini di atas 0, berarti di sini 60. Min 30 di bawah 0. Nih, min 30 yang ditanya selisih suhu, berarti yang suhu yang atas kurang yang bawah gitu. Berarti apa? 60 dikurang min 30. Berarti 60 tambah 30, berarti skalanya bedanya 90 derajat. Jadi antara ini itu 90 skalanya. Nah, berarti nilai P-nya 90, sedangkan nilai Q 120. Karena satuannya udah sama, berarti bisa dibandingkan. Kalau nanti di sini satuannya itu waktu, jam, maka itu tidak dapat ditentukan. Nah, sekarang kita lihat mana Kak? Kak, saya lihat P-nya lebih kecil nih daripada Q. Saya pilih A. Tunggu dulu ya, nggak bisa langsung A. Kita eh, bandingkan dulu pakai perbandingan, karena ada yang model seperti ini nih. Hati-hati. Ya, ingat pilihan jawaban biasanya disembunyikan di opsi yang mirip-mirip. Karena mereka ada mirip, Kakak menduga ada peluang dia kalau nggak CD. Sehingga kita buat seperti biasa, ini dikecil apa dibuat perbandingan P per Q adalah P-nya 90, Q-nya 120. Coret-coret sama-sama dibagi 3 ya. 9 bagi 3, ayo berapa? 3. 12 bagi 3, 4. Kali silang. 4 kali P, 4 pi. 3 kali Q, 3 Q. Jadi ada ternyata 4 P, 3 Q. Ada nggak? Atau eh, nggak ada ya, ini 3P 4Q. Ini sebenarnya salah ketik nih, seharusnya ini kan sama nih ya, ini ralat ini 3Q, sorry ya, sama dengan 4P. Kalau ini biasa opsinya tuh kayak gini. Nah, jadi kalau jumpa yang seperti ini, berarti jawabannya yang mana? Lebih diutamakan C ya. Tapi kalau seandainya opsinya tidak ada yang seperti ini, jatuhnya ke A. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sederhana soal ini ya. Tinggal kita mengulang sedikit penjumlahan pecahan, pembagian pecahan gitu ya. Oke, kita selesaikan P-nya dulu. P adalah 12 bagi 5/3. Berarti 12 ini dikali jadi 3/5 ya. Berarti 12 kali 3 berapa tuh? 36 ya. 3 kali 2 ya 36/5. Oke. Ini nilai P-nya. Udah sampai sini aja, nggak mesti harus berkoma-koma gitu ya. Sekarang yang nilai si Q, nilai Q-nya adalah 3. Kita buat aja per satu biar teman-teman mudah menjumlahkannya. Samakan penyebut 5 ya, 5 bagi 1 5 ya kan, 5 kali 1 5 kali 3 15 ditambah 5 bagi 5 1 kali 2 12, 15 tambah 12 berapa ini? 5 tambah 2 7, 27/5. Oke, nilai Q-nya 27/5. Nah, dalam bentuk perbandingan, tabelnya sebenarnya perbandingan. Ini sama-sama di bawah coret, berarti kita bisa menyimpulkan ini bisa kita lihat ini 36, ini 27. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah 27 ini 3 dikali 2 36? Enggak ya, berarti ini bukan. Berarti kita ini masih model biasa. P lebih besar daripada Q. Jawabannya B. Salah. Jawabannya ya betul ya. P lebih besar daripada Q ya. Q lebih kecil daripada P, betul-betul. Oke, lanjut. Kali ini kita masuk ke soal perbandingan. Soal perbandingan eh, banyak sekali model ceritanya ya. Ini kita nomor 5.
Sebuah pekerjaan dikerjakan oleh beberapa orang nih. Oke, berarti orang kerjanya belum kita ketahui, misalkan saja X. Dapat selesai dalam 8 hari, berarti ini waktunya 8 hari. Ya, lanjut. Ketika pekerjaan ditambah 3 orang, berarti ini kan X tambah 3. Pekerjaan dapat selesai 6 hari. Oke. Nah, waktunya makin cepat ya. Maka jumlah pekerja mula-mula. Nah, dalam soal perbandingan kita harus menentukan dulu ini perbandingan senilai atau terbalik. Nah, gitu ya. Jadi ingat yang berhubungan dengan waktu dengan orang kerja pasti itu terbalik. Kenapa? Makin banyak orang yang kerja, pekerjaan makin cepat selesai gitu. Berarti ya kalau kita buat persamaan ya kan nah, dibalik salah satunya boleh di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi ingat, kalau sebelah kanan sudah dibalik, belah kiri jangan dibalik. Berarti X per X tambah 3 ini dibalik. 6-nya di atas, 8-nya di bawah. Kalau Kak Mulia kecilkan dulu, sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Baru kali silang. Ya, 4 kali X, 4X sama dengan 3 kali X tambah 3. Ini kali ini kali ini. Oke, berarti 4X masukkan ke dalam, 3 dikali X, 3X, 3 dikali 3 itu positif 9, maka didapatlah 4X kurang 3X, X sama dengan 9. Ya. Berarti ya, jumlah pekerja mula-mula ada 9 orang, jawabannya B. Ya, ada aja nih model-modelnya ya. Lanjut, kali ini kita bahas deret ya. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu melihat pola. Kita lihat ini positif, ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Berarti selanjutnya negatif positif. Ternyata negatif positif cuman B, selesai gitu ya. Oke, kalau melihat polanya ini kayaknya polanya bagi 2. Ya, bagi min 2 gitu ya. Kenapa? Kita lihat dari angka kecilnya aja, nggak usah dari angka yang besar, ini kan susah. 16 ke 8 bagi 2, kan ini bagi 2, berarti ya udah, ini bagi 2, 2 bagi 2, 1, berarti min 2 dan positif 1, B juga gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini kalau jumpa soal yang perbedaannya tuh mencolok ya, itu kok nggak kali Fibonacci perkalian. Kita lihat nih, kalau kali 2 kali 2 4. 2 kali 4 8. Enggak, berarti bukan Fibonacci, bukan ini. Berarti ini perkalian tingkat sepertinya. Apa maksud perkalian tingkat, Kak? Ini dikali 1. Ini dikali 2. Nah, itu maksudnya. Kamu lebih besarin lah. Ya kan, ini kali 2. Ini kali 3. Maka selanjutnya makin besar terus nih, kali 4. Ini dikali 5 gitu ya, kali 5, lanjut ini kali 6, maka selanjutnya ini dikali 7 dan ini kali 8 gitu. Nah, kalau opsinya itu lemah, kita bisa langsung selesaikan. Misal nih, biasanya kalau soal model seperti ini setelah melewati 5 dia akan terbentuk pola ujungnya 0 semua. Ini nggak mungkin gitu ya. Kemudian nih angkanya ini nggak mungkin tiba-tiba jadi rapi kayak ya kan? Nah ini angkanya pasti di awalnya nggak mungkin tiba-tiba rapi seperti ini. Ada lagi kira-kira bisa dicari, oh opsinya bagus ya, jadi kita nggak bisa pakai kelemahan si pembuat soal, jadi ya kita ya seperti kali-kali biasa tuh. Oke, 1440 kali 7 berapa? Ayo. Iya, 10.080 ada. Oh, langsung ketemu C, nggak perlu cari ini, langsung dapat ya. Jadi jawabannya C. Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8, masih di deret nomor 8 ya. Eh, ini dari besar ke kecil ya. Berarti polanya apa nih, kalau kalau kita lihat apakah ini polanya dibagi 5, ini dibagi 5, enggak ya, 2000 bagi 5 kok
Berarti ini polanya sepertinya pola 2 lari gitu, karena ini kan juga bagi 5 nih. Nah ya, ini 3.600 bagi 5, ayo. Iya kan, 720 ini bagi 5. Maka selanjutnya 2160 pasti bagi 5 nih. Ya, 2160 bagi 5 berapa? Ayo. 432. Berarti kalau enggak A, jawabannya B. Cara cepatnya itu adalah kalau bagi 5, ini kan bagi 5 nih. Kali aja nih dengan 2 kurangi 01 gitu. 216 kali 2, ya kan? Nah, coba lihat. 2, 3, 4. Hilangin 0-nya 1 gitu. Itu kalau pembagian 5. Udah. Jadi antara 2 nih, 11296, 112. Oh, ini nggak mungkin, Mas. Ini kan semakin kalau kita lihat hubungan ini dengan ini tuh naik ya. Naik. Masa ini nilainya turun? Nah, nggak mungkin. Naiknya berapa? Kayaknya ini naik berapa nih kira-kira? Perkalian juga ya. Nah, 720 ke 216. Kira-kira kali berapa nih? 2000 ke 6000. Kita bagi aja 6000 bagi 2000, ya berarti ini naik 3 kali 3 ya. Ini kali 3, ini kali 3, maka 432 kali 3 itu 1296. Ini jawabannya A ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini soal ini banyak sekali tersebar di ini ya teman. Dia biasanya kalau model-model terbaru atau yang banyak buat perbedaan pendapat, biasanya tuh banyak dikirim di FR. Yang penting kita dapat hasilnya, terserah cara teman-teman seperti apa, karena toh panitia juga tidak menanyakan cara. Yang penting hasilnya benar ya. Jadi lukisannya gimana terserah. Yang penting cepat dan tepat. Budi sedang liburan ke Dufan. Dia berjalan melalui pintu masuk. Oke, kamu anggaplah di sini pintu masuk ya. Nah, ini pintu masuknya. Oke, ini pintu masuk. Dah ada pos A di sini. Ini pos A. Pos A dekat dengan pintu masuk, terhubung dengan pos B. Oke, kamu buat gambarnya lurus saja lah. Nah, karena kamu pengen punya jiwa yang lurus gitu ya. Oke, pos B. Lalu terhubung ke pos C. Nah, ini ke pos C. Lalu terhubung dengan, setelah itu dia berjalan lagi, pos C terhubung dengan pos B. Ya udah nih, pos C emang terhubung sama B gitu. Dan terhubung lagi dengan pos D. Ya udah buat aja lagi. Nah, kalau teman-teman mau buat bercabang-cabang nggak masalah ya. Pos C terhubung dengan pos E. Nah, langsung C berarti dia, kalau kamu anggap tuh, anggap aja lah miring kayak gini ya. Nah, oke, ini pos E kamu lihat bilang. Kalau teman mau buatnya di sini juga nggak masalah, nggak mesti harus kayak gini gambarnya gitu ya. Lalu pos D terhubung dengan pos G. Nah, langsung nih, ini pos G. Terus pos E terhubung dengan pos F. Berarti di sini pos F. Nah, lalu pos F terhubung dengan GO, mereka ketemu lagi posnya, muter-muter pamerannya. Di mana pos G dekat dengan pintu. Ya udah nih, berarti dekat dengan pintu ya. Nah, pintunya di sini. Ya kan dekat mana nih? Ini dengan sini ya dekat G ya. Udah gitu. Jadi nggak mesti harus bentuknya ini ya, yang penting dapat hasilnya. Yang ditanya berapakah maksimal pos wahana permainan yang dilakukan di sekali jalan. Yang ditanya sekali jalan itu, nah disitulah analisa kita berpikir. Yang namanya sekali jalan pasti kita dari pintu masuk menuju pintu keluar. Ini pintu keluar ya. Nah, kok kamu buat masuk juga? Masa habis masuk lagi ya kan? Nah, ini pintu keluarnya di situ. Oke, berarti kita lihat kalau Kak Mulia ambil rute jalan dari sini. Jumpa pos 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Tapi kalau Kak Mulia ngambilnya dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, lalu ke sini 6 keluar. Kak Mulia
tidak mengunjung yang D, ada 6. Berarti maksimal itu D, 6 gitu ya. Nah, jadi sama. Lanjut ke soal nomor 10. Ini nomor 9. Nomor 10. Nah, ini temanya silogisme. Silogismenya kok susah-susah, Kak. Yang dikirim FR rata-rata itu yang terkendala. Biasanya yang mudah-mudah. Nah, teman-teman kan langsung mengalir aja bagaikan air, jadi nggak ingat gitu. Nanti kamu ya buatkan video per temanya yang mudah juga kamu ya buat gitu ya. Oke, kita bahas nih. Kemasan vitamin C umumnya berwarna cerah. Warna cerah biasanya kuning dan oranye. Botol merupakan kemasan vitamin C. Nah, kali ini si panitia membuat soal silogisme dengan bahasa yang berbeda. Biasanya dulu kan bahasanya semua, sebagian, sementara. Tapi ingat, mereka memiliki pola yang sama. Umumnya berarti itu kan lebih ke semua gitu ya, lebih ke banyak gitu. Sedangkan biasanya itu lebih ke sebagian, sementara. Nah, jadi ya kita pakai metode biasa yang mana jika terjadi pengulangan, coba gini, jika P maka Q, jika Q maka R, yang sama bisa dianiaya alias ditiadakan, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah Kak, ini rumus sekali Kak, saya nggak suka rumus. Intinya, ya, apabila terjadi terpilih ada kata yang terjadi pengulangan, contoh nih, kemasan vitamin C, kemasan vitamin C, maka jangan dipilih karena dia sudah teraniaya. Maka nggak mungkin nih jawabannya D, ada vitamin C-nya, berarti ini bukan. Nah, E juga ada kata-kata vitamin C-nya, ini juga bukan, gitu ya. Kemudian kita tinggal lihat nih kata-katanya. Ini umum, ini biasanya tuh sebagian, nggak mungkin jawaban tuh bersifat umum. Kakunya soal tuh gitu ya. Pengambilan kesimpulan tuh kalau ada nanti kata yang bersifat umum ketemu dengan kata yang bersifat khusus, maka kesimpulan khusus. Contoh, semua siswa pakai baju seragam. Ada siswa yang pakai baju seragam, bajunya kotor. Pasti pengambilan kesimpulannya khusus dulu. Berarti nggak mungkin A. Yang C, tidak ada botol berwarna selain kuning. Nggak mungkin. Ini entah kemana dia ya. Artinya sedangkan top dia keluar dari syarat-syarat, maka jawaban C, sementara botol berwarna oranye. Nah, atau sementara botol berwarna kuning nggak ada, jadi B. Gitu ya. Jadi ini berupa syarat-syarat. Nah, biasa soal seperti ini dari 4 silogisme yang keluar di hari ini satu yang mudah. Ya. Oke, lanjut. Kali ini analitis. Analitis kali ini sebenarnya kamu ambil dari soal CPNS tahun lalu karena soalnya sama dengan soal CPNS 2021. Hanya saja di deret itu angkanya jadi kecil, lalu analogi digantikan pola kalimat SPOK. Ya, analitis. Nah, ini lumayan banyak ditanyakan ya. Acara pameran sebuah sekolah diadakan. Pameran yang diisi oleh 8 outlet atau 8 stand yang dimiliki oleh Alia, Badrun, Cici, Didi, Eli, Farha, Gilang, dan Hana. Oke, awalan hurufnya udah bagus nih, hurufnya beda. Awalan hurufnya beda-beda ya. Disusun 2 baris dan saling berhadapan. Berarti 2 baris. Nah, kita buat standnya dulu. Nah, ini 1. Ini 2. Nah, ini baris pertama. Kemudian ini baris kedua. 2 stand berhadapan. Sepertinya ini kan ini kayaknya pagar gitu nih kan biasanya gitu nih jalan masuk orang ini acara itu misalnya ini. Jadi kalau orang melewat kiri kanannya tuh ada bazar gitu ya stand gitu. Yang anak-anak OSIS biasanya paham deh. Oke, lanjut. Outlet Alia berseberangan dengan Eli dan berhadapan dengan Cici. Oke, tips ya untuk mengerjakan analitis model seperti ini. Biasanya tipsnya itu kita pilih dulu kata atau kalimat kunci untuk sebagai patokan. Kalau kita langsung A, Alia bersebelahan dengan Eli, kita biasanya random dan itu mengakibatkan persentase kesalahannya tinggi. Cari yang pasti-pasti. Apa yang pasti-pasti? Kalau dia itu sebaris, dia lebih oke-nya tuh ada kata-kata paling kiri, paling kanan, diagonal. Itu dulu dikerjakan. Ya, oke. Jadi ini simpan dulu.
Yang lanjut nih kalimat berikutnya. Otret Cici di paling kanan. Nah, ini dia kata kuncinya kita ketemu. Paling kanan, boleh di atas, boleh di bawah. Kamu lihat taruh di atas saja ya. Oke, ini Cici. Kak, saya mau di bawah boleh, nggak masalah. Ya, sehingga sama. Otret Cici di paling kanan. Yang barisnya dan berdiagonal dengan Didi. Diagonal itu bukan ini ya. Maksud diagonal si panitia si pembuat soal tuh kan kalau kita ada persegi ya, diagonal tuh yang paling atas kanan dengan yang paling kiri bawah. Berarti ini itu jangan ini pula diagonal juga, tapi kan kita bukan pengennya kita, tapi pengennya si pembuat soal karena poin sama dia. Nah, gitu ya. Otret Cici di paling kanan barisannya dan diagonal dengan Didi, Kak. Oke, berarti di sini Didi. Nah, gitu ya. Lalu, ini udah kelar nih. Farha tidak bersedia otretnya berhadapan dengan Eli. Tetapi Badrul dengan senang hati, Badrul jika otretnya berseberangan dengan Didi. Kirain tadi di samping si cerita sebelumnya, rupanya dia dengan di depan si Didi gitu ya. Oke, berarti Farha tidak bersedia dengan Eli, kita skip dulu, simpan dulu. Hana berada sebaris dengan Alia, simpan dulu, balik lagi ke atas. Alia bersebelahan dengan Eli dan berhadapan dengan Cici. Oke, berarti Alia di sini. Nah, ya, bersebelahan dengan Eli di sini. Nah, selesai yang ini. Farha nggak mau nih outletnya berhadapan dengan Eli, berarti dia Farha tuh nggak mau di sini. Berarti Hana berada sebaris dengan Alia. Alia kan di baris ini ya, berarti ini Hana. Dah, karena tadi dibilang Farha nggak mau outletnya berhadapan dengan Eli, mungkin mereka punya musuhan atau apa ya kan nggak mau. Tapi dia malah milih di sini kayaknya. Dia nggak mau berhadapan, tapi dia mau bersebelahan, kan aneh tuh ya. Nggak apa-apa, ini Farha. Farha tidak bersedia outletnya berhadapan dengan Eli, berarti di sini. Maka yang berada di depan Hana udah selesai nih, nggak perlu kita cari ini ya, walaupun kita bisa cari ini kan. Tadi terlihat Alia udah ada, Badun udah, Cici udah, Eli udah, Farha udah, Hana udah, Gilang. Nah, di sini Gilang. Tapi nggak mesti harus cari ini. Kalau nggak ditanya yang depan Hana siapa, Farha, langsung aja Farha. Gitu ya. Oke, satu soal lagi. Oh, enggak, dua lagi. Oke, sekarang nomor 12. Kali ini masih di analitis, tapi bedanya ini meja bundar. Kalau tadi itu meja persegi. 7 mahasiswa menghadiri acara seminar bisnis di salah satu hotel, di mana mereka duduk di meja bundar. Kita buat dulu mejanya. Meja bundar berarti mejanya melingkar ya. Oke. Nah, kita lihat ada berapa? 7. Ingat, kakunya soal kalau dibilang 7 berarti kursinya ada 8. Karena biasanya kalau kursinya mejanya bundar sih pemilik hotel atau ininya ya, yang melengkapinya itu biasanya genap-genap, dan biasanya posisi duduk kakunya di soal itu berhadapan. Padahal nyatanya kan belum tentu gitu ya. Tapi itulah kakunya soal ya. Oke. Kita lihat. Nah, Alia duduk berhadapan dengan Putri. Nah, ini menjadi kata kunci. Kita mau letakkan di mana? Saran kamu itu berimajinasilah yang sistematis. Artinya ya kalau nggak di sini, di sini. Kalau nggak di sini, di sini. Gak usah yang diagonal. Yang ada buat makin pusing gitu ya. Oke, kalau kamu lihat sendiri lebih sering tuh di atas dan di bawah gitu ya. Alia duduk berhadapan dengan Putri, berarti di sini Kak Mulia buatnya di sini Alia, nah, di sini Putri. Oke, yang udah di ini sudah. No duduk berseberangan dengan Andi. Nah, kalau sekali udah kita buat berseberangan, ingat ya, berseberangan berhadapan tuh sama, jangan pusing pula gitu ya, itu sama. Berarti ini simpan dulu. Kenapa kakak? Saya mau langsung aja no taruh di sini, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa aja kebalik no-nya yang di belah sini. Jadi itulah jebakan analitis, simpan dulu. Cari yang lebih pasti dulu ya.
Oke, J ini duduk di antara Leo dan No. No juga belum diketahui, belum kita tulis, Kak. Simpan dulu, cari yang lebih pasti. Biasanya lebih pasti itu ada kata kunci dia, ke sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Contoh nih, Leo duduk tepat di sebelah kanan Putri. Nah, itu dia kata kuncinya. Ini dia. Leo duduk tepat di sebelah kanan Putri. Apa maksud tepat? Berarti pas di sebelahnya, kok nggak di sini, di sini. Karena dibilang sebelah kanan, berarti di sebelah kanan Putri. Tapi kalau nanti teman-teman buat putrinya di atas, misalnya ada sebagian yang buat putrinya di atas, maka di sebelah kanan Putri itu jangan, bukan di sini, ini sebelah kanan kita sebagai pembaca soal, tapi Putri kan duduknya selalu kakunya soal menghadap ke meja, berarti sebelah kanan Putri di sini. Itu ya, hati-hatinya ya. Oke, lanjut. Nah, mana tadi nih? Dan Deden hanya terpisah satu kursi dari Putri, terpisah satu kursi, berarti kalau Deden tuh kalau nggak di sini, di sini. Nah, karena kita belum tahu, lagi-lagi simpan dulu. Berarti yang udah ada tadi apa? Leo ya, Leo. Lanjut balik lagi ke atas. Alia duduk berhadapan dengan Putri sudah. No duduk, ini dia kata kunci berikutnya. J ini duduk di antara Leo dan No. Karena Leo sudah ada. Berarti apa di sini ya? Nah, J ini duduk di antara Leo dan No. Maka No pun langsung diketahui di sini. Maka bisa kita kerjakan yang sebelumnya. No duduk berseberangan dengan Andi. Maka di depan No ini ada si Andi. Lalu dan Deden hanya terpisah satu kursi daripada Putri. Sebelah kanan kan sudah terisi tuh. Maka di sini Deden. Oke. Maka kursi yang kosong, ini yang kosong nih. Nah, ya siapa tuh? Kita baca, apakah ada di sebelah Alia? Iya, benar. Apakah tepat di sebelah Deden? Juga betul. Berhadapan dengan Jaini? Salah, yang berhadapan dengan ini Deden. Tidak berseberangan dengan Leo? Salah, dia berseberangan dengan Leo. Di antara Alia dan No? Enggak ya, jadi antara dua. Oke, sekarang kita ini ya, apa beda di sebelah Alia dengan tepat di sebelah Deden? Jadi teman-teman harus hati-hati, yang namanya di sebelah Alia itu bisa No, bisa Jaini, namanya di sebelah. Tapi kalau ada kata-kata tepat di sebelah, itu udah pasti di sini dia berdempet, nggak ada spasi gitu ya. Berarti jawaban yang lebih oke itu B. Ya, tepat di sebelah Deden ini tidak. Oke, lanjut ke soal terakhir kita, nomor 13. Kali ini adalah soal tentang objeknya sama secara SPOK. Biasa soal ini soal terbaru tahun ini yang berbeda dari tahun lalu, tahun 2021 ya. Nah, ini kakak kopinya masih ada kata-kata FN ya. Oke, bagi teman-teman ya, sengaja kamu buat seperti ini biar tidak mengganggu nomor teman-teman disebarkan gitu. Anak itu masih menangis. Oke, berarti anak itu subjek, masih menangis tuh predikat. Berarti SP nih ya kan. Kalau kami orang Aceh itu sangat panas. Oke, SP, kalimat hubungan objek yang sama. Kita coba dulu. Dia telah subjek mengirimkan predikat sepucuk surat objek, bukan ya SPO. Saya subjek menyampul buku, predikat buku saya, keterangan hari ini enggak nih ya, SP-nya ini hari ini waktu ya, hari ininya yang keterangan pasti bukan. Ibu subjek membawa predikat guling dan bantal objek, ini aja udah salah ya. Agar kamu nyaman, ini kayaknya agar kamu nyaman, intinya enggak SP lah nih gitu ya. Gadis mungil itu subjek, tersenyum predikat, ya ini dia. Kalau Kak, tubuhnya berlumuran es, berlumuran
predikat keringat pelengkap SPPL. Di jawabannya D. Oke, semoga bermanfaat pembahasan yang dikirim teman-temannya kemarin. Ya, kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.